Baik, kita bahas ya. Semuanya ini saya rasa bidang pengembangan perangkat lunak semua ya. Kalau lihat judulnya semuanya pengembangan perangkat lunak semua. Jadi kita spesifik ini ya. Kita bahas mengenai eh, proposal skripsi untuk pengembangan perangkat lunak. Saya lihat gak ada yang analisis. Jadi ini saya fokus ke pengembangan perangkat lunak. Baik ya. Materi hari ini saya ingin menjelaskan mengenai judul. Kenapa judulnya kok ditolak gitu ya kemarin ya. Kemudian ada banyak perbaikan apa gitu, bingung. Kemudian saya di SMS berkali-kali itu. Apa saya itu nggak tahu juga ini. Jadi saya nggak punya lembaran koreksi itu juga dari Anda ya. Jadi oke deh, kita samakan persepsi lah ya, supaya judulnya kita perbaiki sama-sama. Kalau ada yang kurang, tolong diperbaiki saat ini juga ya. Nanti kalau yang sudah diajukan, tolong diperbaiki. Kemudian kita bahas juga bab 1, bagaimana menyusun latar belakang. Ini sering saya temukan proposal Anda itu isinya hanya 2-3 paragraf saja ya. Saya kemudian minta Anda untuk melengkapi 5 paragraf. 5 paragraf itu kenapa sih? Nah, gitu loh. Ada aturannya, ada aturan penulis kenapa kok 5 paragraf gitu ya. Kan cukup aja 3 paragraf ini ya. Iya sih, tapi ini loh nanti saya jelaskan. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini juga ada proposal yang rumusan masalahnya itu ada 5, banyak banget gitu ya. Kasihan Anda nanti ya. Kalau sampai 5 rumusan masalah itu pegel nanti sampai lepek-lepek. Kemudian tujuan dan manfaat Anda sulit sekali menulis tentang tujuan. Kemudian menulis manfaatnya juga sulit, antara menulis tujuan dan manfaat itu jadi satu. Jadi satu ini jangan sampai terjadi ya. Yang bab 3 tentang kajian pustaka dan landasan teori. Nah, tentang kajian pustaka saya rasa no problem ya, karena ada panduan dari Prodi. Nah, landasan teori ini yang sering saya temukan, banyak sekali sejarah yang Anda tulis di situ. Ngapain sejarah itu? Atau peningkatan versi perangkat lunak yang ada itu, padahal tidak dipakai di situ teorinya. Dan yang paling banyak adalah di metodologi penelitian. Nah, itu yang ada yang sampai saya kembalikan 3 kali ya, saya kembalikan. Tolong dilengkapi, nggak ada hal yang mendasar di situ. Nanti kita jelaskan ya. Jadi ini kita bahas, tolong nanti kalau yang sudah kumpul ya, langsung direvisi ya, langsung direvisi. Kemudian di lembar bimbingan sampean tulis saja revisinya di situ ya, revisinya di situ ditulis saja, kemudian biarkan tanda tangannya, nanti saya tanda tangani ya. Jadi saya harap hari ini selesai. Jadi hari Rabu kalau ketemu lagi gitu ya, itu sudah ya, antara judul bab 1 itu sudah selesai ya. Jadi hari Rabu kita bahas kajian pustaka, landasan teori, cek lagi itu. Kalau ada landasan teori yang bertele-tele tidak dipakai ya, apalagi nggak ada ya, tapi ada di pembahasan, ini tolong dilengkapi. Baik ya, kita mulai bab skripsi. Nah, skripsi itu termasuk penelitian, ya, penelitian dasar ya. Nah, dasar penelitian dasar sama dasar penelitian beda ya. Penelitian dasar itu penelitian fundamental. Nah, ini dasar penelitian ya, dasarnya Anda menyusun skripsi. Intinya begini, kalau skripsi itu ada istilah memajukan pengetahuan ya, mendasar tentang dunia manusia, bagaimana manusia itu masalah-masalahnya bisa diselesaikan dengan bantuan teknologi yang Anda ciptakan itu. Ya. Fokusnya pada penyangkalan. Kalau di riset itu penyangkalan atau teori pendukung yang sudah ada
bagaimana dunia itu beroperasi, apa yang membuat sesuatu terjadi, mengapa ada hubungan sosial dengan catatan dan sebagainya. Ini yang kita kaji ya. Jadi kalau penelitian, risetnya adalah menyangkal teori-teori yang sudah ada sebelumnya, membuktikan gitu ya. Tapi kalau S1 itu menerapkan aja. Kalau Anda itu kan tinggal menerapkan metode-metode yang sudah ada. Ya, metode itu sudah ada, digunakan untuk apa metodenya? Apakah digunakan untuk mencapai tujuan atau untuk menyelesaikan masalah? Nah, itu ya. Jadi metode itu digunakan untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah menghasilkan ide atau gagasan atau prinsip. Nah, ide ini ya, idenya orisinal ya. Nah, boleh juga idenya sudah ada tapi biasanya isinya beda ya. Isinya beda. Atau teori baru. Ini. Terutama bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa itu ada di latar belakang ya. Anda sudah bisa menjawabnya. Bagaimana itu rumusan masalah kurang lebih ya. Ini untuk S1 ya. Ya, nanti kalau yang di luar itu yang lebih spesifik lagi ya, itu nanti penelitian yang agak berat-berat ya. Nah, ini untuk yang pengembangan perangkat lunak. Itu ya fokusnya ke sini ya. Membuat judul pertama ya. Kalau sudah kita tahu dasar penelitian tadi, kita kemudian membuat judul ya. Nah, di penelitian S1 skripsi itu ada 2 elemen ya, ini ya, 3 elemen. 2 elemen dalam judul penelitian. Jadi ada 2 versi ya, ada yang 2, ada yang 3 ya. Yang 2 itu biasanya digunakan untuk S1 ya. Isinya adalah metode, yang kedua adalah objektif atau tujuan ya. Objektifnya itu tujuan atau masalah yang terjadi diselesaikan dengan metode itu ya. Jadi judul ya, judul harus memuat metode ya, cara atau model ya. Yang kedua tujuannya objektifnya apa, ada fungsi utama dari metode yang digunakan itu apa, untuk menyelesaikan apa, mencapai tujuankah atau menyelesaikan masalah ya. Ya, judul berikutnya ada yang 3. Nah, ada 3 elemen. Nah, ini kalau di Universitas Mulia ini ya, nampaknya yang lebih tepat yang 2 ya. Tapi kalau Anda mau melengkapinya tambah 3 itu bagus ya. Ini yang saya terapkan ya ketika seminastika tahun kemarin. Saya mendapatkan Best Paper Award ya. Ya, itu saya ada 3 ini ya, 3 elemen. Selain itu fokus di sana ya. Jadi kalau Anda mau terapkan ini juga itu didorong ya, bagus. Artinya ini yang insya Allah bisa ditingkatkan lagi lah. Kalau Anda mau S2 itu ya insya Allah bisa ini ya. Ini ya. Contoh judul-judul ya yang sering terkait dengan bidang pengembangan perangkat lunak. Itu Anda lihat sendiri nih judulnya mirip punya Anda kalau nggak salah ya. Judul yang pertama adalah perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web. Ini benar apa enggak? Perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web. Mana metodenya ini? Ini fokusnya adalah di bidang pengembangan ya, pengembangan perangkat lunak ya ini ya, karena perancangan sistem. Maka harusnya di sini harus ada metode yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak ini. Ya. Tujuannya, objektifnya apa? Ini manajemen rumah sakit. Ya, objektifnya ada, tapi metode yang digunakan untuk ini nggak ada. Ya. Manajemen rumah sakit ini kan macam-macam ya, berarti Anda harus jelaskan mengenai proses manajemen yang ada di rumah sakit mana, nggak spesifik ini. Misalnya rumah sakit itu kan beda-beda, sama seperti perguruan tinggi. dengan Uniba ya beda, sama-sama perguruan tingginya, proses bisnisnya, manajemennya beda.
Anda harus paparkan manajemen ya. Berbasis web ini nggak penting, Anda nggak perlu harus tulis ini berbasis web ya. Tapi kalau Anda memang fokus di web ya silakan. Tapi Anda harus jelaskan basis web, kenapa kok berbasis web, alasannya apa ya. Jadi ini nggak layak ini ya, nomor 1 ini. Nah, itu kenapa judulmu yang kayak mirip-mirip begini ditolak. Yang kedua adalah rancang bangun aplikasi alat musik kolintang menggunakan augmented reality berbasis Android. Ini bener apa enggak yuk? Metodenya mana? Ini ya, augmented reality. Ya. Objektifnya mana? Ini alat musik kolintang. Berarti ini layak apa enggak? Layak ya, karena memenuhi dua elemen tadi, yaitu objektif dan metode. Metode dan objektif. Bisa diterima ya ini ya. Kemudian aplikasi pemetaan wilayah kritis berpotensi tanah longsor di kota Balikpapan. Aplikasi pemetaan. Kalau pemetaan doang kurang ini, nggak ada metodenya. Memang objektifnya ada ini, berpotensi tanah longsor, wilayah kritis berpotensi tanah longsor. Tapi metodenya apa pemetaan? Pemetaan kan banyak metodenya. Apakah ini manual? Apakah menggunakan spasial, statistik misalnya? Atau menggunakan GIS misalnya yang sudah ada, membuat GIS. Nah, ini perlu diperbaiki judul seperti ini. Oke, ini ya wilayah kritis berpotensi itu oke. Cuma ini perlu dijelaskan metodenya pemetaan. Yang keempat, sistem pendukung keputusan pemilihan jenis lampu untuk pencahayaan ruangan menggunakan AHP metode. Ini sudah jelas ini ya, AHP metode. Kemudian objektifnya adalah pemilihan jenis lampu SPK ya. Nah ini walaupun analisis, tapi fokusnya ke pembuatan perangkat lunak nih ya, AHP. Ya. Yang kelima, rancang bangun aplikasi bimbingan dosen wali secara online. Ini ya juga nggak layak ini. Kenapa nggak layak? Metodenya apa yang nggak ada? Objektifnya aplikasi bimbingan. Cara online-nya lah, ini kan nggak perlu ditulis juga. Itu ya. Jadi bisa sama seperti secara online berbasis web, ini kan juga nggak perlu ya. Jadi perlu diperbaiki, perbaikannya seperti ini. Nah ini ya. Jadi kalau judul kayak tadi nggak ada berbasis web, menggunakan agil. Apa yang agil? Ini ya, perancangan sistem informasinya ini agil, yaitu metode pengembangan perangkat lunaknya. Kemudian rancang bangun tadi sudah oke ya. Nah, kemudian ini GIS wilayah. Nah, ini GIS ini sudah di dalamnya ada metode ya, spasial. Ini ada dijelaskan ini ya. Jadi ini rancang membuat GIS misalnya ya. Karena di GIS itu sudah ada metode di dalamnya spasial, statistik ya. Gabungan keduanya yang digunakan untuk itu. Nomor 4, nah ini oke ya. Nah, nomor 5 perlu diperbaiki nih, rancang bangun aplikasi bimbingan dosen wali, misalnya menggunakan metode elective counseling. Nah ini ya, elective counseling itu metode bimbingan konseling ya, bimbingan konseling antara dosen wali dengan mahasiswa. Nah itu caranya menggunakan elective counseling seperti apa? Nah, ditambahi di sini untuk mendukung bimbingan individual mahasiswa. Nah, untuk mendukung bimbingan individual mahasiswa. Berarti ini adalah apa? Signifikan atau dampak ya, atau makna ya, dari judul ini. Ketika kita merancang perangkat lunak ini dengan elective counseling ini ya, apakah bisa mendukung ya mahasiswa itu nyaman bimbingan gitu ya.
Bimbingan aja sampai bertahun-tahun ya. Berarti kan mahasiswanya nggak nyaman ya. Nah, oleh karena itu kita gunakan metode elective counseling misalnya begitu. Ini yang bagus ini diterima. Ada 3 elemen di sini yang teamwork ya. Bisa diterima ya. Nah, kalau Anda S1 ya, ya ini seperti ini sudah cukup ya. Ini seperti yang 1 2 3 4 ini sudah cukup. Kalau tambahin lagi seperti ini itu lebih baik. Bisa diterima ya. Jadi kalau ada yang judulnya nggak ada metodenya ya, tolong diperbaiki saat ini ya. Ditambahi metodenya apa yang digunakan untuk mewujudkan, apakah untuk menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan ya. Tujuannya apa dulu. Baik, masuk ke bab 1 ya. Bab 1 langsung ini penjelasan singkat. Tentu saja saya tidak panjang lebar, tapi kalau bimbingan biasanya saya ini yang saya periksa. Jadi saya sampaikan lagi ke sini ke semuanya agar mahasiswa bisa melihat, oh Pak Syukur paling koreksinya seperti ini loh, gitu loh ya. Latar belakang. Nah, ini ya, kenapa kok saya sampaikan biasanya tulis dalam 5 paragraf itu karena ada langkah-langkahnya. Nah ini juga yang saya gunakan ketika menang best paper itu kemarin. Ya. Juga menulis jurnalistik. Nah ini biasanya saya gunakan juga karena jurnalistik untuk straight news ya, berita langsung biasanya, bukan fitur. Kalau fitur sudah beda ya. Nah ini biasanya digunakan untuk penelitian, karena penelitian itu biasanya terstruktur ya, terstruktur. Begini ceritanya, paragraf 1 itu isinya adalah umum tentang teknologi. Makanya di paragraf pertama biasanya misalnya perkembangan teknologi saat ini sangat cepat, bla 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 bla. Itu kurang lebih dalam paragraf pertama itu ada 2-3 kalimat saja. Jangan panjang-panjang ya, 2-3 kalimat saja, ingat ya, 2-3. Jadi semuanya, semua paragraf ini hanya terdiri dari 2 atau 3 kalimat saja. Maka dipersingkat ya, nggak usah banyak cerita. Dari 5 paragraf ini, kalau kita susun, biasanya terdiri dari 1,5 halaman. 1,5 halaman. Nggak bisa sampai panjang-panjang 2 halaman, 3 halaman atau kurang dari itu, berarti kurang. Yang pas ideal adalah 1,5 halaman. Itu di mana-mana demikian ya. Tujuannya biasanya enak dibaca, biasanya jelas, runtut gitu ya, sistematis. Nah, bilang gitu. Paragraf 2 biasanya pemanfaatan teknologi terkait judul. Ya, jadi ini kan ada teknologi, jadi runtut ya. Paragraf 1 itu teknologi, ceritanya perkembangannya. Ya. Terus kemudian spesifik perkembangan apa, teknologi apa, ya, yang spesifik. Nah yang paragraf kedua pemanfaatan teknologi terkait judul. Ya, teknologi apa dulu? Misalnya teknologi sesuai judul tadi apa judulnya. Nah ini misalnya rancang bangun bimbingan dosen wali menggunakan ini ya. Kasih yang banyak. Jadi pemanfaatan teknologi salah satunya digunakan untuk bimbingan, misalnya gitu ya, bimbingan antara dosen, dosennya masa bimbingan sama mahasiswa, mahasiswanya bimbingan dengan dosen, pada dosen, salah satunya. Nah ketika masuk paragraf 3, masalah ditemukan pada paragraf 2. Uraikan garis besarnya saja. Nah, ketika bimbingan itu kadang-kala mahasiswa misalnya ya, mahasiswa kesulitan untuk menemui dosen misalnya, atau kesulitan untuk bimbingan mengerti maksud dosen misalnya, gitu ya. Itu penting itu ya, mengerti maksud dosen. Bagaimana maunya dosen gitu ya. Anda sebenarnya bukan maunya dosen ya. Dosen itu hanya melaksanakan ya materi-materi yang sesuai dengan pemahaman, ya, sesuai dengan metodenya, caranya, ya, itu.
Jadi bukan semau dosen sebenarnya. Seperti saya ini ya juga, misalnya saya minta Anda untuk menulis bahasa asing di situ italik gitu ya. Itu bukan mau saya, tapi memang standarnya begitu. Kalau kita nulis bahasa asing italik gitu ya. Itu di mana-mana begitu, di jurnal juga demikian. Kalau Anda tidak mau, biasanya dosennya juga tidak mau menandatangani ya. Karena apa? Ini kalau tetap ditandatangani, Anda maju sidang dengan tulisan yang amburadul ya, tidak memenuhi kaidah-kaidah penulisan ilmiah misalnya ya. Itu yang kena bukan Anda, tapi dosennya yang kena. Kalau dosennya yang kena ya taruhan ya. Tuh, daripada kena mending sampean aja, nggak usah itu ya, misalnya gitu. Oleh karena itu Anda penuhi sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan tadi. Nulis bahasa asing gunakan italik gitu ya. Kemudian menulis singkatan jangan nulis skripsinya jangan huruf tegak semua misalnya kayak orang marah gitu ya. Maka penelitian Anda akan ditolak gara-gara hanya masalah sepele, tidak memenuhi aturan atau kaidah yang ditentukan. Masalah. Jadi masalah ini yang sampaikan di situ 2-3 paragraf saja. Tidak usah panjang-panjang. Ya. Pak, masih kalau ditulis pendek gak cukup, ya boleh 4 lah, 4 kalimat ya, 2-3 kalimat saja, atau 4 kalimat boleh lah. Ya, cukup lah, caranya bikin paragraf itu bagaimana. Yang paragraf 4 isinya adalah solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah ini. Solusinya apa? Judulmu. Judul yang Anda susun itulah solusinya. Ya. Kenapa kok ambil judul itu? Karena ada masalah itu. Anda tawarkan solusi berdasarkan judulmu itu. Paragraf 5, kalau judulnya itu sudah disebut berhasil menyelesaikan masalah, maka ya sebutkan di situ harapannya. Kalau solusinya sudah tercapai, harapannya apa? Kan belum tercapai, Pak. Ya iyalah, tapi kamu punya bayangan. Nah, Anda kalau mau menikahi atau menikah dengan seseorang ya kekasih ya kan punya harapan Anda kan belum menikah Pak iya tapi kan punya harapan aku kalau menikahi dia nanti aku begini 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 gitu kan harapannya tulis di situ ya. Kurang lebih seperti manfaat lah ya. Itu ya bab 1 ya latar belakang kenapa kok paragrafnya 5 itu sudah terjawab gitu. Kemudian di rumusan masalah biasanya how to ya. Rumusan masalah itu how to, bagaimana mengimplementasikan judulmu itu. Ya, misalnya judulnya rancang bangun, ya bagaimana mengimplementasikan, menerapkan rancang bangun itu sehingga tujuannya tercapai, gitu ya. Atau kalau ada 3 elemen, maka how to result signifikan. Nah, bagaimana signifikansi dari penerapan judul itu? Ini menjawab yang ketiga ya. Judul yang ketiga ini ya. Nah, bagaimana? Apakah betul bimbingan individual mahasiswa itu terdukung dengan elective counseling ini gitu ya, misalnya gitu. Tuh. Dijawab ditanya di rumusan masalah itu kalau 3 ya tapi kalau 3 nggak ada ya how to implement gitu aja sudah bisa atau bagaimana mengembangkan gitu ya perangkat lunak ini agar bisa begini tujuan terkait dengan mengapa dibuat judul itu nah kenapa Anda buat judul ini tanya ini judulnya apa sih misalnya perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web menggunakan Agile. Tujuannya apa kok menggunakan Agile? Kan ada waterfall gitu ya. Kan ada waterfall. Waterfall bandingkan dengan Agile, sebutin, oh kalau waterfall itu begini. Nah, kalau pakai Agile ini karena situasi di rumah sakit XYZ. Nah, kenapa disebut studi kasus ya di sini ya XYZ ya. Tambahin di sini rumah sakit Kanujoso misalnya gitu ya itu manajemennya sering minta request gitu sering request
ada perubahan-perubahan dan itu sudah terjadi. Sehingga kalau dipakai metode waterfall misalnya nggak cocok, maka kita pikir pakai agile gitu ya. Kan fokusnya adalah di pengembangan perangkat lunak ini ya. Itu. Jadi bukan fokusnya manajemen rumah sakitnya, bukan, di pengembangan perancangan ini menggunakan agile ini. Itu ya. Mana tadi? Nah itu. Jadi terkait mengapa dibuat judul itu menggunakan agile dari sisi sistem ya, sistemnya. Misalnya kalau menggunakan agile tujuannya adalah agar bisa menghandle request. Request itu permintaan dari pemakai yang berulang-ulang atau yang sering berubah-ubah gitu ya. Kadang kita minta dibikinkan perangkat lunak tapi permintaannya banyak banget sehingga kita bingung, ini banyak banget di bawel gitu ya. Ya memang begitulah pembeli ya, sama seperti kita kalau mau beli pisang goreng misalnya, maka kita akan rewel ya cari pisang goreng yang mulus, yang enak apa yang besar gitu ya, bawel. Kemudian manfaat itu diperoleh setelah tujuan tercapai. Kalau sudah pakai agile, apa harapannya? Apa manfaatnya? Kalau sudah itu semua ya manfaatnya dilihat dari sisi pengguna akan dapat apa manfaatnya. Nah, kalau tujuan dari sisi sistem, kalau manfaat dari sisi pengguna, kalau Anda bikinin aplikasi itu, penggunanya siapa? Mesti ada itu. Ya. Penggunanya siapa? Dia terima manfaat apa dari sistem itu? Sebutin ya. Bisa ya ini ya. Adapun nanti kalau tujuan ada 3 poin, 4 poin, 5 poin misalnya, maka manfaat paling enggak ya bisa menjawab tujuan ini ya. Kalau ada 4 poin ya manfaatnya ada 4 poin. Menjawab tujuan. Jadi manfaat itu diperoleh ketika tujuan tercapai. Bisa ya diterima ya. Nah, ini kalau ada yang proposalnya nggak cocok, perbaiki sebelum saya saya kembalikan diri ya. Tolong diperbaiki sendiri kemudian diupload ulang. Yang bab 2, penjelasan singkat. Nah, bab 2 ini tentang kajian pustaka dan landasan teori. Kalau kajian pustaka saya tidak bisa bicara banyak karena memang sudah ada panduan dari program studi ya. Ikuti saja ikuti saja ya, nggak bisa ikut campur ya, kayak bisa memperbarui. Tetapi kalau landasan teori ya, di dalamnya ada landasan teori ya, mesti ada kajian pustaka dan landasan teori. Ambil teori yang terkait dengan mata kuliah Anda. Ayo, kalau rekayasa perangkat lunak ya, mesti itu paling enggak dicantumkan ya. Terkait dengan pengembangan perangkat lunak, mesti rekayasa perangkat lunak dicantumkan. Apa itu metodenya misalnya ya. Misalnya waterfall, misalnya agile tadi ya. Metodenya seperti apa, langkah-langkahnya agile seperti apa, itu dijelaskan. Waterfall seperti apa, langkah-langkahnya dijelaskan. Yang kedua, gunakan landasan teori yang digunakan dalam pengembangan saja. Kalau di sana Anda berbasis web, misalnya pakai PHP, nah PHP ya dijelaskan dong. Tapi nggak perlu harus dijelaskan sejarahnya, nggak perlu ya sejarah itu. Yang penting PHP-nya aja versi berapa jelaskan, yang digunakan, caranya menggunakan jelaskan. Ada sedikit coding di situ, contoh coding gitu ya. Sudah itu aja. Terus kemudian bagaimana koneksi dengan database misalnya gitu ya. Anda nggak perlu bahas sejarah PHP diciptakan oleh Rasmus Rierdorf tahun bla bla bla. Versi ini bla bla bla, versi ini bla bla bla. Aduh, itu nggak perlu ya. Nah, sama seperti kalau Anda pakai Android gitu ya. Android itu ada versinya, jadi versi 1 sampai versi 10 ini Anda jelaskan semua di situ. Waduh. Jadi yang dijelaskan di teori bagaimana teknologi yang Anda gunakan itu diterapkan ya di skripsimu itu ya.
Jadi kalau Anda pakai versi 10 khusus itu toh Androidnya misalnya versi 9 ya. Ya sudah, itu yang dibahas itu aja versi 1 nggak usah lah gitu ya. Kenapa? Enggak bertele-tele, fokus ke situ ya. Nah, gitu. Ini semuanya Androidnya ditempel semua. Tuh. Nah, itu ya perlu diketahui. Itu landasan teori. Oke ya. Masuk ke bab 3. Bab 3. Bab 3 itu gini ya. Ini saya tulis ada poin-poinnya ya. Nah, ini ya. Usahakan mengikuti apa yang Pak Subur sampaikan ini karena khusus untuk perangkat lunak ya. Begini, mari kita jelaskan. Ini supaya untuk membantu Anda ya, membantu Anda. Di subbab subjek penelitian. Jadi ini subbab misalnya ini bab 3 ya, metode penelitian itu bab 3. Ya. Ini mohon maaf ini berbeda dengan template yang dari prodi. Kenapa? Beda. Karena ini fokus ke pengembangan perangkat lunak. Kalau templatenya di prodi itu fokusnya ke analisis. Ya. Analisis ngitung-ngitung, sains di situ ya. Kita nggak pakai di situ. Kita fokus ke pengembangan perangkat lunak. Makanya begini. Subjek penelitian ini subbab 3.1 gitu ya. Jadi kalau ini untuk penelitian bab 3, berarti ini subbab 3.1. Subjek penelitiannya atau responden adalah pihak-pihak atau tempat atau lokasi studi yang dijadikan sebagai sampel. Jadi kalau tadi membuat manajemen rumah sakit Kanujoso, nah sebutin subjek penelitian dalam skripsi ini adalah manajemen rumah sakit Kanujoso. Nah, sebutin di sini ya. Subjek penelitian anggota koperasi Universitas Mulia. Misalnya gitu kalau lokasi studinya ke koperasi Universitas Mulia. Orangnya ini disebutin juga anggota kah, member kah, itu ya. Anggota itu banyak ya, anggota apa? Anggota bagian mana? Pimpinan kah? Pengurus kah? Level-levelnya disebutkan di sini ya. Level cakupan ini ya. Level meso itu adalah level antara level mikro dan level makro. Tengah-tengah ya. Meso karena mencakup kelompok suatu perusahaan. Misalnya levelnya penting juga ini ya. Kalau koperasinya anggotanya cuma 2, buat apa? Buat penelitian ini ya. Sebutin ya. Bikin penelitian bikin prober untuk bengkel misalnya. Untuk apa dulu bengkelnya? Kalau untuk meningkatkan pendapatan mungkin bisa gitu ya. Untuk sedikit aja gitu penggunanya ya mending nggak bisa dijadikan penelitian gitu ya. Jadi lihat dulu levelnya, level seberapa besar. Itu diukur dengan kemampuan Anda juga ya. Yang kedua, ada subbab deskripsi metode penelitian. Sebutkan metode penelitian yang digunakan di sini. Kalau pengembangan perangkat lunak, sistem informasi dapat menggunakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang sudah baku. Misalnya analisis terstruktur. Terstruktur itu menggunakan diagram konteks, ya. Kemudian data flow diagram, ya. IRD hasil akhirnya, ya, itu bisa Anda gunakan, ya. Jadi Anda sebutkan saja di situ pengembangan perangkat lunak menggunakan metode analisis terstruktur, gitu ya. Kami akan menjelaskan mengenai bla 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 gitu ya. Kalau Anda menggunakan berorientasi objek, sebutkan sini salah satu. Makanya ini atau ya. Kalau atau ini salah satu ya, nggak bisa campur aduk. Campur aduk ya hancur ya. Jadi itu ya, pilih di sini salah satu. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Ya, pengumpulan data itu ada banyak, ada yang teknik observasi juga. Observasi itu mengamati langsung ya. Kalau mengembangkan perangkat lunak,
Anda harus mengamati proses bisnis yang ada di sana. Ya. Bikin apa, aplikasi apa? Bikin aplikasi apa bisa dilihat tadi di judul, sesuai judulnya. Misalnya bimbingan konseling. Bimbingan konseling antara mahasiswa dengan dosen. Nah, Anda amati di situ, diamati bimbingannya seperti apa ya? Oh, kayak gini loh di UM gitu ya. Anda wawancaranya terbuka atau tertutup gitu. Sebutin ya. Jadi di sini spesifik disebutkan ya. Jangan cuma teori ya. Saya akan melakukan wawancara, selesai gitu aja. Jangan. Tapi sebutkan wawancara apa, siapa yang diwawancarai, untuk apa. Detilin. Teknik eksperimen kalau ada percobaan, kalau ada sampel gitu ya. Tapi kalau nggak perlu ini ya. Jadi nggak harus selalu semuanya ya. Tapi minimal Anda sebutkan ini teknik survei, kuesioner, literatur atau SOP. Sebutin SOP apa di situ. SOP tentang apa, karena banyak SOP. SOP itu standar operating procedure. Ya, disebutkan. Garis bawah ini ya, jangan cuma bla 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 gitu aja, apa nama umum ya. Normatif katanya Pak SBY, normatif. Normatif itu enggak spesifik, enggak sebutin. Nah, yang keempat ini penting nih ya. Ini sering dilewatkan. Kemarin tuh ada yang bikin proses bisnis, bukan proses bisnis ya, bikin langsung login. Siapa itu, Marniati kayaknya. Nah, itu saya ingat ini ya. Nah, itu nggak ada proses bisnisnya, tiba-tiba dia bikin langsung login. Login tuh nggak usah diceritakan ya. Sebenarnya itu login itu sudah bukan bagian dari sistem yang kita buat. Jadi kalau kita mau buat sistem itu memang sudah harus ada, sudah harus tersedia. Anda nggak perlu lagi bahas login lah, ngapain? Ya, proses bisnis ini penting ya. Jadi proses bisnis adalah gambaran dari kegiatan berjalan pada sebuah enterprise serta aturan yang berjalan dengan melibatkan stakeholder. Jadi proses bisnis misalnya Anda buat bimbingan konseling tadi ya, bimbingan konseling. Anda kan survei kan, observasi kan, mengamati langsung kan, proses bimbingannya seperti apa prosedurnya, mulai mahasiswa itu mendaftar, ya, kemudian mendapatkan surat, kemudian memberikan surat itu kepada dosen, kemudian pelaksanaan bimbingannya seperti apa, terus metode ekliknya itu seperti apa, misalnya. Atau faktanya dulu disampaikan di situ, ya, faktanya yang saat ini ada. Seperti apa, jelaskan di situ langkah-langkahnya ya. Proses bimbingan tadi sampai bimbingan selesai dan mendapatkan nilai ujian itu dijelaskan di sini langkah-langkahnya. Bisa ya? Itu nggak ada. Sering saya temukan ini ya. Akhirnya saya bingung ini kok tiba-tiba muncul ini, login dari mana? Itu ya. Jadi harus untuk ini proses bisnisnya, tulis di sini. Ikuti ya ini ya, tolong ya, ini bab 3 ya. Kalau Anda ikuti saya ini, insya Allah saya itu lulus saja loh. Jadi gampang, seminggu itu jadi. Saya ACC, maju nanti ya. Misalkan ikuti saya ya. Mau pembimbing 1 kayak pembimbing 2 kayak, kalau itu pembimbingnya ada Pak Subur, ikuti ini ya. Yang kelima adalah subbab spesifikasi kebutuhan, ya, hardware, software, SDM kalau ada, database. Nah ini tidak semuanya harus dicontohkan, ya. Yang selama perangkat lunak, perangkat keras itu digunakan untuk penelitian itu sebutin, ya, sini ya. Kalau itu SDM-nya ada, sebutin. Kalau itu database-nya ada, sebutin spesifikasinya, ya, prosedurnya, proses bisnisnya, ya. Proses bisnis apa yang Anda butuhkan, misalnya proses bisnis pengisian KRS, proses bisnis pengisian bimbingan konseling, bimbingan skripsi, bimbingan proposal skripsi, dokumen-dokumen apa yang ada dibutuhkan di situ sebutin, tulis di sini. Jangan cuma tulisan gini aja di copy paste, tempel gitu aja. Ya, dijelaskan ya. Yang keenam adalah analisis sistem. Analisis sistem ini menyesuaikan metode yang Anda gunakan, nggak usah ditulis semua ya.
Kalau Anda pakai konteks diagram, jadi ya itu tulis di sini DFD konteks diagramnya seperti apa. Kalau ada model data IRD-nya boleh juga. Kalau ada kamus data boleh juga. Tapi kalau proposal ya tolong ini nggak usah aja model data IRD dan kamus data karena belum ada, belum ditemukan. Ya. Kalau cuma konteks diagram itu bisa Anda buat atau DFD bisa juga. Bisa ya walaupun saya tulis nanti jangan dianu loh, Anda pusing sendiri nanti ya. Makanya saya berharap ini semuanya muncul di sini hadir ya. Kalau nggak hadir kapan selesainya? Anda sendiri ya. Kemudian metode object oriented. Nah, ini kalau mau pakai OOP ya. Baru kan Anda bisa membuat use case diagram. Use case-nya doang loh ya. Nggak usah skenarionya nggak usah juga, nanti itu ya di pembahasan kalau proposalnya disetujui ya. Jadi cukup sampai di sini use case aja. Kemudian di subbab 3.7 perancangan sistem Anda jelaskan di sini ya. Sama seperti tadi ini ya. Sama seperti analisis sistem ini ya. Biasanya kalau analisis sistem itu sistem yang lama seperti apa, sistem yang baru seperti apa. Ya. Jadi sistem yang lama itu jelaskan, terus baru kemudian Anda menggunakan ini ya. Jadi di perancangan sistem nanti Anda bisa terapkan itu proses-prosesnya. Jadi di bab 3 itu hanya menjelaskan aja, nggak perlu gambarin ya, nggak perlu digambar ini ya. Nah, jadi jelasin rancang relasi nanti itu. Atau ini kalau sudah sampai di sini perancangan sistemnya ya Anda jelaskan juga ini bagaimana merancangnya. Langkah-langkahnya waterfall bisa Anda terapkan di sini waterfall. Ya. Perancangan sistem nanti langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian analisis 8 nomor 8 ini kayaknya sama ini nomor 8 ini. 8 itu apa ya tadi? Jadi pengkodean, implementasi ya, sorry ya, implementasi. Jadi di sini menyesuaikan implementasi menggunakan apa bahasa pemrograman apa disebutin di situ ya. Bahasa PHP MySQL misalnya gitu ya sebutin. Kalau bahasa Python misalnya Anda tulis ya, tulis saja. Nanti spesifikasinya juga Anda jelaskan di situ. Sorry ya ini nanti tak koreksi ini ya. Jadi ini implementasi ya, implementasi itu coding ya, coding. Nah, ini ya, sorry ya. Oh, ini nomor 9. Masuk ke 9. Ya, ke-10 sistem pengujian sistem. Pengujiannya sebutkan mau black box kah, mau white box kah. Jelaskan strategi pengujiannya. Yang jelas kalau tujuannya membuat perangkat lunak untuk apa, itu tujuannya itu harus diuji juga ya. Ujiannya untuk apa? Tujuannya ya, tujuan. Di awal perlu bab 1 itu loh. Tujuannya bisa misalnya untuk mengurangi pengangguran. Itu berat sekali itu ya. Tujuannya untuk mengurangi pengangguran. Maka setelah aplikasi jadi, betulkah tujuannya tercapai? Maka diuji itu betul-betul mengurangi pengangguran Pak sampai 10% misalnya gitu. Wah, paling berat ini nanti kalau bisa jadi bisa dicari Pak Jokowi nanti ya. Mengurangi pengangguran itu berat. Ya, ini ya tulis di situ. Sudah, itu aja bab 3. Nanti kalau yang jadwal pekerjaan ya, time schedule gitu. Time schedule jadwal pengerjaan sama seperti format yang ada ya. Boleh menggunakan itu, ikuti aja. Yang jelas untuk perangkat lunak penelitiannya kurang lebih begini ya. Langkah-langkahnya sudah jelas di sini. Jadi nggak perlu bingung Anda ya. Ikuti aja poin-poin dari Pak Subur ini, insya Allah Pak Subur oke ya. Oke ya, dari saya mungkin ada yang ditanyakan. Mas, ada ya? Ya, nanti tak share. Tanya dulu lah apa gitu.
Jadi videonya nanti saya eh, kirim ke YouTube insya Allah. Jadi dokumentasinya nanti saya kirim di YouTube. Dan lagi tanya, bab berapa yang belum? Judul, bagian judul ada yang tanya. Jelas kah? Jelas ya. Jadi ada yang keliru judulnya, nanti ada yang biasanya ada yang tanya, Pak koreksi apa? Di sini dari apa yang saya jelaskan, insya Allah Anda bisa koreksi sendiri ya. Jadi kenapa kok saya serahkan ke mahasiswa ngoreksi sendiri? Karena mahasiswa bisa mengukur kemampuan dirinya sendiri. Kalau aku ambil judul ini bisa nggak ya, gitu ya. Yang bisa mengukur Anda. Kalau saya buatkan nanti Anda nggak bisa, Anda yang stres, saya dimarahin Pak Rektor nanti, mempersulit mahasiswa nanti. Nah, itu kan judul nggak masalah, alhamdulillah. Jadi ingat ya, judul ada metode dan objektif. Objektif itu bisa tujuan, bisa menyelesaikan masalah. Ditambahi lagi bisa juga tambahi signifikan atau makna atau dampak dari penerapan judul itu. Dampaknya apa? Bisa membantu pemerintah kah? Bisa menyelamatkan pasien COVID kah? Misalnya gitu. Membantu pasien COVID kah? Membantu masyarakat umum kah? Yang jelas ada dampaknya ya. Supaya Anda kalau bikin judul-judul itu enggak hanya sekedar untuk syarat sekolah aja. Itu kalau yang ideal ya. Nah, kalau cuma sekedar judul-judul seperti ini ya mungkin bisa aja lah untuk sekedar lulus. Silakan. Tapi yang jelas Anda nyusunnya harus terstruktur ya, skripsi itu ya. Nah, itu saja dari saya sih ya. Observasi. Ya, ya idealnya ngumpulin data itu ada 4 Mas. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga survei, yang keempat literatur. Itu semuanya kayaknya dipakai Mas, karena kita nggak cukup kalau cuma observasi. Misalnya begini, kenapa kok nggak cukup observasi aja? Karena apa yang kita lihat itu kadang ada yang kurang, kadang ada yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu kita sering tanya-tanya. Nah, tanya-tanya itu kan wawancara kan. Mas ini betul ya begini begini gitu. Oh iya ini betul. Oh enggak begitu misalnya. Oh begini loh maksudnya. Nah, di wawancara itu. Nanti dari wawancara itu kita cocokkan dengan literatur. Literatur itu dari misalnya dari SOP. SOP itu ada eh, apa ya, langkah-langkah prosedur untuk melakukan proses bisnis itu mesti ada itu. Misalnya ngisi KRS itu SOP-nya ada, buku panduan ada, ikuti itu, dicocokkan. Oh kalau SOP-nya begini, jadi Anda bisa memvalidasi sendiri hasil pengumpulan data itu. Nah, gitu ya. Karena sekarang ada protokol COVID misalnya, ngumpulin data kan kadang ada yang agak sulit ya. Tapi kalau objeknya, lokasi studinya jauh, misalnya di Jakarta sana ya agak sulit memang. Alihkan aja ke Balikpapan misalnya gitu ya. Ngapain jauh-jauh? Ya, dekat lah, yang paling mudah lah. Riset itu yang paling mudah. Apa yang Anda miliki itu yang Anda gunakan gitu ya. Itu riset, orang akademisi begitu ya. Bukan mengada-ada ya. Itu. Ya, jadi observasi ini betul-betul ya, apa yang Anda lakukan mengamati ya, proses bisnis mengamati aja. Ikuti protokol COVID juga di situ. Misalnya kalau pakai masker ya pakai masker gitu ya. Jadi kalau suasana kerja seperti ini kan kita juga kerja ya. Nah, gitu. Gitu Mas. Jadi observasi 4 ini setidaknya ada Mas, dijelaskan. Tapi kalau kuesionernya ada enggak? Nah, kuesioner itu biasanya terkait dengan penilaian gitu ya. Tapi juga untuk mengambil data juga bisa. Tapi misalnya Pak, saya enggak pakai survei, kuesioner, oke deh gitu. 3 aja, observasi, wawancara, literatur, gitu ya.
Karena kuesioner itu penting juga loh untuk pengguna. Tapi oke deh, kalau Pak Subur oke aja deh, 3 aja lah ya. Observasi, wawancara, dan literatur. Penting soalnya. Penting bisa aja. Ya, terus di hasil ngumpulin data ini Anda tulis di proses bisnis gitu ya. Langkah-langkahnya misalnya tadi bimbingan langkah-langkahnya seperti apa sampai selesai gitu ya. Sampai closing. Jangan dibiarin aja tiba-tiba langsung muncul login gitu ya. Waduh, bingung juga login ini dari mana. Ya memang sih login itu selalu ada di setiap sistem itu. Sehingga nggak perlu kita jelaskan lagi. Anda nggak perlu pamer login itu gambarnya username dan password gitu ya. Wah, itu yang kurang esensial. Artinya login itu memang sudah seharusnya Anda sediakan walaupun nggak ditanya ya. Sudah harus Anda sediakan. Nggak perlu diekspos. Yang diekspos itu adalah dalam-dalamnya sistemnya itu. Ada lagi yang ditanyakan?